Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester ganjil ini. Anak-anak hebat, anak-anak sehat, anak-anak kuat. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Apa itu teks cerita pendek? Mari kita bahas satu persatu. Ibu akan membahas tentang definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Definisi cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Maksudnya, Burhan Nurgiantoro ini menjelaskan bahwa ketika kamu membaca sebuah cerita pendek, itu akan bisa selesai paling lama 2 jam dan dapat sekali duduk, artinya cepat sekali. Kamu bisa menyelesaikannya, berbeda dengan novel. Lalu menurut B.J. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu adanya perkenalan, adanya pertikaian, dan penyelesaian. Maksudnya, H.B. Yasin ini mengatakan bahwa dalam cerpen tetap adanya perkenalan atau orientasi, kemudian ada konflik atau pertikaian, dan ada penyelesaian. Walaupun dalam cerpen ini tidak panjang seperti novel. Berikutnya menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi dalam cerita pendek, sang pencerita hanya menceritakan tentang satu peristiwa, tidak lebih dari itu, tidak menceritakan seluruh peristiwa seorang tokoh hidup dari bayi sampai akhir hayatnya, tidak seperti itu, tapi hanya satu peristiwa dalam hidupnya saja yang paling berkesan. Berikutnya, anak-anak hebat, anak-anak sehat, mari kita lihat apa itu pembedaan cerita pendek. Cerita pendek dibedakan berdasarkan panjang pendeknya, yang kedua adalah berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendek, cerpen dibedakan menjadi 3, yaitu cerpen yang sangat pendek sekali, cerpen panjangnya sedang, dan cerpen panjang. Lalu berdasarkan tema dan isi, cerpen itu dibedakan. Cerpen anak yang biasa dikonsumsi atau dibaca oleh anak-anak. Kemudian ada cerpen remaja yang berkisah tentang masa-masa remaja dan biasanya penggemarnya atau dikonsumsi oleh remaja juga. Lalu yang ketiga adalah cerpen keluarga yang mengisahkan atau menceritakan tentang kehidupan keluarga pada umumnya. Berikutnya, ciri-ciri cerita pendek. Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri cerita pendek, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Jadi kalau ada panjang halamannya ini lebih dari 10, biasanya sudah jadi satu buku, dan ceritanya dalam satu cerita mengisahkan tentang seorang tokoh, maka itu sudah bukan disebut cerpen, biasanya itu disebut dengan novel. Lalu yang kedua, habis dibaca sekali duduk, bisa dibaca dengan cepat. Ketiga, hanya ada satu peristiwa menguasai jalan cerita. Maksudnya adalah yang tadi Ibu jelaskan bahwa satu peristiwa saja yang dialami tokoh yang diceritakannya. Berikutnya terdapat konflik atau terdapat permasalahan, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Walaupun di sini ada konflik, tapi nasib dari pelaku atau tokoh-tokohnya tidak berubah. Berbeda dengan novel, karena dalam novel diceritakan kehidupan dari lama ya, dari mulai tokoh itu masa kecil misalkan sampai akhir hayatnya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Perwatakan tokoh di sini, tokoh-tokohnya tidak dijelaskan wataknya secara detail, secara panjang lebar, namun singkat.
sebatas pengetahuan seperti apa sih sifat atau watak dari tokoh itu sendiri. Nah, inilah ciri-ciri cerpen. Apa kalian sudah mengerti? Semoga kamu memahami apa yang Ibu bahas tadi. Mari kita lanjutkan. Berikutnya ada unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Yang pertama, mari kita lihat ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerita itu sendiri atau di dalam cerpen itu sendiri. Kamu sudah mengetahui dari kelas 7 ini sudah pernah dibahas. Mari kita lihat apa saja yang ada dalam unsur intrinsik ini. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah yang menjiwai seluruh karangan itu sendiri. Yang kedua adalah latar. Latar itu dibagi menjadi 3, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Lalu yang ketiga adalah penokohan. Bagaimana tokoh-tokoh itu dengan perwatakannya? Itulah yang disebut dengan penokohan. Berikutnya sudut pandang. Siapa memposisikan diri sebagai apa pengarang itu? Apakah orang ke-1, apakah orang ketiga? Nah, ini yang disebut dengan sudut pandang. Kemudian berikutnya adalah alur cerita. Peristiwa atau jalinan peristiwa ini bergerak maju atau mundur atau maju mundur, ini disebut alur dalam cerita itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam sebuah cerpen tetap harus ada amanat. Amanat ini disampaikan bisa melalui langsung atau secara tersembunyi. Inilah unsur intrinsik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Apa yang menjadi unsur ekstrinsik? Unsur yang berada di dalam luar cerpen itu sendiri. Jadi tidak ada di dalam cerita pendeknya, karya di dalam cerita itu sendiri. Namun unsur ekstrinsik ini menyangkut bahasa yang digunakan oleh pengarang, nilai-nilai yang dibuat, latar belakang pengarang. Contoh, kalau pengarangnya remaja, biasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang digunakan atau dikonsumsikan juga oleh remaja. Kemudian nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang tergantung dari ekstrinsik atau yang dipunyai oleh pengarang itu sendiri. Berikutnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarangnya sebagai apa? Apakah dia sebagai pemangku agama, ataukah dia sebagai tokoh adat istiadat? Biasanya akan terpengaruh atau akan mempengaruhi dari isi teks cerpen itu sendiri. Mudah-mudahan kalian mengerti tentang penjelasan Ibu ini. Ya, berikutnya mari kita lanjutkan. Simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Yang pertama adalah hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang kedua adalah bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerpen. Apa itu struktur dan aspek kebahasaan teks cerita? Di sini ceritanya adalah cerita pendek. Struktur teks cerita pendek. Ada dua. Yang pertama adalah unsur kebahasaan dalam teks cerita pendek dan unsur teks. Struktur teks cerita pendek. Dalam struktur teks cerita pendek, mari kita lihat. Kita akan mengenal namanya orientasi. Apa itu orientasi? Seperti kalian ingat ketika waktu kelas 7, di situ ada teks narasi. Masih ingat ya? Coba dalam teks narasi atau cerita, itu yang pertama adalah unsur orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Pengenalan apa? Di dalamnya adalah pengenalan tokoh, kemudian ada pengenalan latar, ada pengenalan watak. Ya, Ibu ingatkan kembali ketika kelas 7 kamu sudah belajar tentang teks narasi fantasi. Ya, pasti kamu ingat film yang waktu itu di setel ya.
fantasinya, pengenalannya apa itu, orientasinya, pengenalan latar di mana tempatnya. Waktu itu film yang di setel latarnya adalah di Busan ya kalau nggak salah ya. Kemudian bagaimana ininya waktunya, kemudian bagaimana suasananya. Pada waktu itu suasananya mencekam, Bu. Ya, tegang sekali, Bu. Nah, kamu masih ingat kan cerita-cerita itu? Nah, yang kedua adalah strukturnya komplikasi. Komplikasi ini kita sudah mulai adanya konflik. Kita sudah mulai mengenal konflik di sini. Ada apa sih ceritanya? Oh, masalahnya apa? Nah, konfliknya sudah mulai kelihatan. Lalu setelah konflik memuncak atau klimaks, baru nanti diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian. Nah, setelah selesailah kalian membaca teks cerpen itu sendiri. Baik anak-anak, untuk perjumpaan kali ini Ibu rasa cukup sekian. Nanti Ibu akan melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan dan semoga kalian bisa mengikuti berikutnya atau penjelasan Ibu atau pelajaran Ibu selanjutnya. Salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.